Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 6, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 1. Sudah siap? Ya. Sebelum kita belajar, berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini kita diberi kemudahan ya dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu ya sama Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan ya, nama Ibu Rizky Aprilia Saputri, biasa dipanggil Bu Kiki. Pekerjaan Bu Kiki adalah mahasiswa PPG Prajabatan UNY tahun 2020. Asal Bu Kiki dari Magelang, Jawa Tengah. Hobi Bu Kiki adalah mendengarkan musik. Sudah kenal, berarti sudah tambah sayang ya sama Bu Kiki. Nah, tahukah kalian peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam upaya kemerdekaan Indonesia? Ya, betul sekali ya. Perjuangan atau melawan penjajah ya. Gitu. Nah, ini contoh gambarnya perang ya. Perang perjuangan melawan penjajah. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, menganalisis peristiwa sejarah pada masa pergerakan nasional. Yang kedua, menganalisis peristiwa seputar Sumpah Pemuda. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang membedakan suku bangsa di Indonesia. Yang keempat, menuliskan keragaman suku yang ada di sekitarnya. Pertama, pergerakan nasional ya. Pada zaman penjajahan, berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Nah, ini kalau zaman dulu ya. Nah, latar belakangnya adalah Indonesia dijajah dari abad ke-17 sampai abad ke-20. Kemudian yang kedua, Indonesia banyak melakukan usaha untuk lepas dari penjajah. Usaha tersebut dilakukan mulai dari raja, bangsawan, tokoh masyarakat, tokoh agama dengan cara mengangkat senjata. Nah, yang ketiga, namun umumnya usaha semacam itu mengalami kegagalan anak-anak. Nah, berikut adalah faktor-faktor penyebab kegagalan. Yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Jika pemimpin tertangkap, perlawanan terhenti, kalah dalam persenjataan. Kemudian, Belanda menerapkan politik adu domba atau namanya adalah divide et impera. Ini adalah nama Belanda ya. Jadi, satu kubu diadu domba dengan kubu yang lain, itu sama-sama rakyat Indonesia. Nah, pergerakan nasional itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah masa awal pergerakan nasional, yang kedua masa awal radikal, yang ketiga adalah masa moderat. Nah, kita analisis satu-satu ya. Masa awal pergerakan nasional yaitu pada tahun 1900-an ya anak-anak. Banyak lahir organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Injicep Partai. Kemudian yang kedua adalah salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1908. Tanggal 20 Mei sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Nah, ini adalah tokohnya ya, yaitu Dr. Sutomo. Nah, untuk masa yang kedua adalah masa awal radikal, yaitu tahun 1920 sampai 1927. Pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal, yaitu tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi yang muncul diantaranya Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ini adalah tokoh Perhimpunan Indonesia ya anak-anak. Nah, kita lanjut ke masa moderat, yaitu pada tahun 1930-an. Pergerakan nasional pada masa ini bersifat kooperatif, yaitu bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi yang muncul pada masa ini diantaranya Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindo, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI ya anak-anak. Nah, kita lanjut ke misi yang pertama ya. Coba dilihat kembali LKPD yang sudah dikirim di Google Classroom. Jawablah pertanyaan tersebut dengan benar ya. Nah, kita lanjut tentang rasa kebangsaan. Penjajahan yang berlangsung lama memunculkan rasa senasib sepenanggungan bagi rakyat Indonesia, sehingga muncullah rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan ini dapat dilihat di berbagai bidang kehidupan. Kira-kira apa saja ya? Nah, yang pertama adalah pendidikan. Munculnya cendekiawan yang menjadi pemimpin organisasi. Yang kedua adalah politik, yaitu muncul organisasi dan paham-paham baru yang digunakan untuk partai. Yang ketiga adalah ekonomi, yaitu membebaskan rakyat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian sosial budaya, pembentukan identitas bangsa yang mengembalikan budaya yang hampir punah. Nah, ini adalah rasa kebangsaan yang muncul ya pada masa pergerakan nasional. Nah, sekarang kita masuk ke Sumpah Pemuda. Ada yang tahu Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal berapa? Ayo. Ya, betul sekali ya. Tanggal 28 Oktober. Berdirinya organisasi Budi Utomo menggugah pemuda untuk membentuk organisasi yang bersifat kedaerahan, nasional maupun keagamaan menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Untuk menyatukan organisasi-organisasi menjadi satu tersebut, maka diadakan Kongres Pemuda Indonesia. Nah, Kongres Pemuda Indonesia yang pertama yaitu dilaksanakan di Jakarta pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Keputusan dari kongres ini diantaranya mengakui cita-cita persatuan bangsa, yang kedua mendorong penggunaan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia yang digagas oleh Muhammad Yamin, yang ketiga membentuk organisasi baru yaitu gabungan dari beberapa organisasi kedaerahan dan keagamaan yang bernama Jong Indonesia atau Pemuda Indonesia. Kita lanjut ke Kongres Pemuda yang kedua. Kongres ini dilaksanakan di Jakarta tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, keputusan dari kongres ini diantaranya yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda yang berwatak nasional dalam artian luas ya. Kemudian diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Nah, dalam Kongres Pemuda II ini pertama kalinya dikumandangkan lagu Indonesia Raya yang diiringi oleh lantunan biola dari W.R. Supratman ya anak-anak. Nah, lanjut di sini ada video ikrar Sumpah Pemuda. Disimak ya anak-anak. Sumpah Pemuda. Satu.
bersatu, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini adalah teks asli Sumpah Pemuda ya anak-anak. Jadi ini ejaannya masih menggunakan ejaan pada tahun 1928 ya. Jadi pasti kalian merasa asing. Itu ya anak-anak, kita lanjutkan. Nah, kita lanjut ke misi yang kedua, yaitu mengisi TTS ya anak-anak. Coba dilihat LKPD-nya ya. Nah, isilah TTS yang ada dengan benar ya anak-anak. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang keberagaman. Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara para pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan agama. Keragaman inilah yang membuat Indonesia menjadi kaya akan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, itu banyak sekali keragaman yang ada di Indonesia ya anak-anak. Nah, keberagaman suku yang faktor yang membedakan keberagaman suku adalah yang pertama, yaitu adat istiadat berupa kebiasaan-kebiasaan atau pola perilaku ya. Contoh, berupa upacara adat atau pola perilaku yang khas dari suatu suku. Misalnya adalah orang Batak suka terus terang, sedang orang Jawa hati-hati dan menyindir dengan halus. Kalau orang Batak itu biasanya bicaranya langsung plos kayak gitu, langsung mau bicara apa langsung keluar. Tapi kalau orang Jawa nyuwun sewu, nyuwun ngapunten, pasti seperti itu. Nah, kemudian bahasa daerah. Nah, misalnya ini adalah suku Sunda, itu adalah bahasa Sunda, suku Jawa itu bahasa Jawa, dan misal itu orang Madura itu menggunakan bahasa Osing ya anak-anak. Bisa dicari nanti di Google. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan adalah sistem keturunan berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau keduanya. Kalau di Jawa itu adalah sistem kekerabatannya adalah keduanya ya. Jadi dari ayah dan dari ibu. Kalau di Minangkabau itu menggunakan garis ibu ya anak-anak. Nah, misi yang ketiga, mari selesaikan misi yang ketiga ini dengan baik. Nah, isilah titik-titik dengan benar ya anak-anak, itu sangat mudah. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Iya, betul sekali ya, hari ini kita sudah belajar tentang yang pertama yaitu masa pergerakan nasional, yang kedua adalah Sumpah Pemuda, yang ketiga adalah faktor yang membedakan keragaman suku. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Pasti sangat senang ya. Adakah materi yang dirasa masih sulit? Tentu saja tidak ya anak-anak. Anak-anak kelas 5 sangat hebat, sangat luar biasa. Untuk menutup misi pada hari ini, jangan lupa mengerjakan latihan soal ya. Dilihat di LKPD bagian akhir ya, soalnya sangat mudah ya. Kalian pasti bisa. Nah, tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena ilmu adalah harta yang paling berharga. Itu dari Bu Kiki. Semangat anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak aman ketika bertemu, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, ini jempol 2 untuk anak-anak yang hebat. Selamat anak-anak hebat dan luar biasa, kalian telah berhasil menyelesaikan misi hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat ya.
Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya Biki mohon maaf ya anak-anak. Dadah.